Bayangkan, menurunkan suamimu ke dalam sumur. Lalu saat ditarik kembali, ia berubah jadi emas murni. Kedua wanita itu kebingungan, hingga menemukan sebuah pesan. Jika ingin terus mendapatkan emas, kirimkan makanan ke dalam sumur untuk membuktikannya. Mereka menurunkan seekor kambing, dan benar saja, kambing itu pun berubah menjadi emas. Hidup mereka jadi mewah, namun keserakahan mulai menguasai. Sinta mendatangi polisi dan berkata bahwa ia butuh satu mayat. Awalnya polisi mengira itu hanya lelucon, tapi setelah menerima sekantung emas, ia sadar bahwa Sinta benar-benar serius. Malam itu, polisi menculik seorang warga, lalu mengirimkan mayatnya ke sumur. Sinta pun memberinya sebongkah emas sebagai uang tutup mulut. Tapi polisi penasaran. Ia bertanya dari mana asal emas itu. Sinta hanya berkata, "Jangan banyak tanya, kau cukup kirimkan mayat." Polisi merasa diremehkan. Menurutnya, jika orang hidup yang dikirim, maka emas yang keluar akan lebih banyak. Hingga suatu malam, polisi masuk ke rumah Sinta. Ia melihat tumpukan emas dan berniat menguasai semuanya. Namun, tiba-tiba, suara aneh bergema dari sumur. Sosok misterius muncul. Polisi ketakutan dan mencoba kabur. Tapi, ia tertangkap dan ditarik ke dalam sumur. Di dinding tertinggal sebuah pesan, "Jangan pernah serakah." Tapi polisi belum kapok. Ia punya rencana gila, menghabisi seluruh penduduk desa agar emasnya makin banyak. Saat pesta desa berlangsung, ia menjatuhkan tiang listrik, membuat seluruh warga tewas tersengat. Mayat-mayat itu pun dilempar ke dalam sumur. Adik Sinta yang dari awal tak setuju sangat marah dan melabrak polisi. Tapi ia malah didorong ke dalam sumur. Sinta ikut melawan, namun polisi itu juga mendorongnya. Akhirnya semua emas jatuh ke tangan polisi. 18 tahun kemudian, sekelompok anak muda datang ke desa itu untuk liburan, namun yang mereka temukan hanyalah roh penasaran yang sedang bermain. Mereka ketakutan dan bersembunyi di rumah tua. Di sana muncul seorang kakek, dan ternyata kakek itu adalah polisi yang dulu membantai desa selama 18 tahun. Ia hidup bergelimang emas, namun roh korban mengutuknya, membuat desa itu jadi labirin tanpa jalan keluar. Saat para pemuda kebingungan, sosok mengerikan muncul, menyeret kakek tua itu pergi. Pemuda-pemuda itu hanya bisa gemetar. Mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi kutukan belum berakhir. Siapapun yang menginjak desa itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Keserakahan selalu membawa kehancuran. Emas memang berharga, tapi ketika manusia lupa batas, justru harta itu jadi kutukan.